Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta GBP atau pound sterling. Kita akan melihat pound sterling USD dan pound sterling Jepang Yen, dua-duanya punya peluang yang luar biasa, dua-duanya punya potensi yang bisa kita manfaatkan untuk pergerakan-pergerakan ekstrimnya. Diawali dengan time frame yang besar di daily, kita lihat struktur candle yang mengarah pada satu arah yaitu sell. Meskipun masih berada di area koreksi, namun demikian kalau kita perhatikan momentum seller masih kuat di sana. Menyentuh levelnya di 135.653 tidak membuat seller terhenti di sana, bisa jadi nanti sementara koreksi naik kemudian akan berbalik ke bawah lagi. Kemudian kita lihat di time frame yang kecil. Di time frame yang kecil kalau kita lihat dan kita amati masih berada di area koreksinya, dia melawan tetapi masih berada di koreksi sehingga masih berpeluang memantul kembali ya. Sekali lagi masih berpeluang memantul kembali. Ini berada di puncak levelnya. Kita bisa taruh dulu yang pertama untuk sell limitnya di 1.36183. Area limit kita tempatkan di 136.183. Ini berada di area retracement-nya. Kemudian perhatikan di bukaan ini masih berada di posisi hijau sehingga nanti pasti akan ada tekanan seller yang bisa jauh lebih besar. Di mana kita tempatkan posisi kita ya, saat ini arahnya merangkak ke atas, maka kita bisa tempatkan buy di sini. Kita bisa langsung entry buy, tentu dengan kalau kita sudah yakin posisinya dia akan koreksi dulu, akan koreksi mendekati di area retracement-nya, maka kita bisa entrykan buy di 1.36183. Begitu kita masuk posisi buy, maka jangan lupa untuk mengantisipasi dengan menggunakan pending sell stop di bawahnya. Jaraknya berapa? Kita ukur yang cukup aman, tidak terlalu jauh. Ya, 150 masih lebih dari cukup aman. Kita bisa tempatkan di sana sell stop. Sell stop dengan lot yang lebih besar di area 1.35840. Mengingat yang di atas buy tadi menggunakan eksekusi langsung bukan pending, maka selnya kita bisa naikkan dengan dua kalinya. Ya, ini kalau kita menggunakan pending, satunya menggunakan eksekusi. Atau kita bisa gunakan buy stopnya, buy-nya ketika dia turun seperti ini, ada koreksi seperti ini. Ini akan jauh lebih baik ketika kita manfaatkan posisi buy saat koreksi. Tentu setelah buy juga kita antisipasi dengan sell stopnya. Kalau kita menggunakan eksekusi langsung, maka perhatikan koreksinya. Tapi kalau kita manfaatkan dengan pending, ya kita bisa tempatkan pending kita di sini. Buy stop di 1.36048. Ya, kita bisa tempatkan buy stopnya di sana. Targetnya mendekati level di atas, mendekati area retracement-nya sekaligus dimanfaatkan untuk koreksinya. Kalau kita perhatikan ringnya di beberapa hari terakhir, tentu yang kemarin lebih panjang, kita bisa gunakan yang diantaranya, berarti kita bisa gunakan yang mendekati dan lebih kecil ya. Kita taruh di sini. Sehingga nanti kita bisa tempatkan untuk area puncaknya. Ketika dia kuat naik atau turun, nanti kira-kira sekitaran ini. Kalau dia naik, kira-kira ya maksimal di level puncaknya di sini.
sehingga kita bisa tempatkan untuk sell limit di sana di 1.36608. Ya, sementara yang di bawah kalau nanti dia mulai memantul, kalau dia mulai memantul ya kita bisa tempatkan di bawahnya. Di bawah kita bisa tempatkan limitnya ya berada di level. Kita sesuaikan dengan levelnya, maka kita bisa tempatkan di sini untuk koreksi atau reversalnya di buy limit 1.35323. Oke. Kita bisa tempatkan dua ini. Di level penting ini kemungkinan besar kita akan mendapatkan atau kita akan memanen profitnya. Meskipun menunggunya cukup lama, tetapi potensi dan probabilitas untuk kita dapat profit tentu lebih besar. Breakout di area retracement kita bisa masuk buy stop di sana. Breakout di retracement kita masuk dengan buy stop di 1.36327. Oke. Targetnya menuju puncak di 1.36608. Berbeda dengan GJ, GJ juga punya arah yang sama dengan GU ya, berada di area koreksi, masih melawan. Di puncaknya di area retrace kita bisa manfaatkan di sini untuk limitnya ya, sell limit di sini. Kita bisa manfaatkan untuk sell limitnya, kemudian breakout di sana nanti kita bisa manfaatkan stop. Kemudian saat ini pergerakan menuju ke bawah dan tekanannya cukup kuat di sana, kita mengambil posisi stop setelah melewati titik bukaan hari ini. Kita bisa masuk dengan sell stop di sini. Targetnya tentu mendekati level di bawahnya. Ya, kita bisa tempatkan di sini. Atau bahkan sebelum menyentuh kita bisa exit lebih awal. Kemudian kita bisa tempatkan untuk koreksinya dengan buy limit, memanfaatkan buy limitnya di level puncaknya. Di bawah ketika sudah melewati levelnya kita bisa manfaatkan untuk koreksi untuk penerusannya di sell stop di sini. Sell stop kita taruh di sini hingga mendekati level di bawahnya. Ya, sell stop, kemudian kita tempatkan target sekaligus untuk reversalnya di buy limit di 155 itu ya. Silakan dicatat sendiri, angkanya ada di sana. Sementara yang di atas melewati level retracement-nya, kita bisa tempatkan untuk stopnya, buy stop di sana. Ya, kita taruh di atasnya level biar tidak membahayakan. Kita bisa tempatkan untuk stopnya, buy stop dengan level di atasnya. Targetnya nanti berada di 156,637 atau kita bisa tempatkan lagi untuk sell limitnya. Oke, silakan nanti diuji di beberapa jam berikutnya. Adakah nanti yang tersentuh dan profit di sana? Semuanya nanti kembali bagaimana kita memanage resiko yang sudah kita siapkan, melihat kondisi pasarnya. Jangan berharap yang kita analisakan selalu tepat sasaran, tepat dan akurat sesuai dengan pergerakannya, tetapi belajarlah untuk selalu mengikuti dinamika, selalu melakukan koreksi dan segera melakukan recovery ketika salah. Terima kasih. Mudah-mudahan profit maksimum hari ini. Selamat pagi dan salam profit dua arah.